Perkenalkan, nama saya Ilham Febrian Raditya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofrin Watamani Irsyad dari TKJA. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas tentang market pembentuk dari mouse, yang pastinya yang pertama pada tujuan, kemudian manfaatnya, kemudian komponen-komponennya, lalu rangkaian, kemudian cara kerja sensor, dan juga yang terakhir adalah uji coba secara langsung terhadap sensor. Kalau begitu kita langsung mulai ke podcastnya. Nah, pada market ini terdapat tujuan yang aku ketahui, yaitu dalam market ini berfungsi untuk membantu siswa untuk belajar lebih interaktif dan juga mengetahui isi-isi dalam komponen tikus optik. Kalau begitu kita langsung tanya aja manfaat dari marketnya itu apa aja sih, Kak? Mungkin dari siswa dulu. Nah, untuk siswa bisa dapat lebih memahami komponen pada mouse, terus itu juga dapat memahami cara kerjanya karena ada bentuk visualnya. Kalau misal bagi guru nih, Nah, untuk bagi guru itu dapat memudahkan untuk pembelajaran. Jadi kayak membantu guru buat nunjukin bagaimana perangkat tikus itu atau mouse itu. pasti kalau masyarakat umum itu juga bisa bermanfaat pastinya kan ya. Mungkin bisa menjadi sarana edukasi, kemudian mereka juga melihat bahwa siswa itu bisa membuat hal market seperti ini, berarti mau meningkatkan kreativitasan siswa kepada masyarakat. Mungkin itu yang Iya. Apa sih kelebihan dari bentuk market seperti ini? Kelebihan dari bentuk marketnya yaitu terletak pada desainnya yang dibuat agar lebih menarik, agar siswa mudah dalam mempelajarinya, dan juga membantu para siswa agar dapat memahami setiap komponen-komponennya. Nah, kalau dilihat dari marketnya itu komponen pembentuk mouse itu ada banyak ya, kayak nggak cuma satu. Kira-kira apa aja sih yang jadi, terus fungsinya itu apa? Soalnya yang aku tahu itu cuma casing bawah sama casing atas. Kalau casing bawah itu kan kayak fungsinya itu buat naruh komponen-komponen inti pada mouse agar bisa berjalan kan. Terus kalau misal casing atas itu bukannya yang kayak agar melindungi komponen yang lain, sama agar saat kita megang itu biar nyaman. Kalau yang lain itu gimana sih? Nah, kan yang di atasnya mau casing bawah itu ada lensa. Nah, lensa ini gunanya untuk mematokkan LED-nya ke sensor optik. Kalau boleh tahu nih, kalau sensornya itu jenis sensor apa ya? Sensor CMO. Jadi lanjut. Nah, Di atasnya lensa ada papan sirkuit. Papan sirkuit yang di dalamnya terletak switch kiri dan switch kanan. Itu untuk yang switch kanan untuk membuka halaman menu tambahan pada halaman atau layar atau beranda. oke. Untuk switch kiri itu untuk membuka halaman web. Oh, berarti yang kalau kita gunain buat mau mengklik misal halaman Chrome, berarti pakai yang itu ya, Pak? Yang kiri ya. Kalau itu yang lain. Nah, di sini juga ada sensor EMS itu yang untuk membaca sensor dari pasukan dari LED-nya. Di sini ada LED-nya. Apa lagi, Kak? Ada scroll wheel atau roda pilihan. Ini biasanya untuk scroll layar ke atas dan ke bawah. Kalau ini apa ya? Oh, ini kabel USB Type A. Kira-kira kalau tikus optik itu biasanya cuma pakai kabel USB Type A aja, apa ada yang lain? Kemungkinan besar kebanyakan menggunakan kabel
yang tadi. Terus juga pasti buat agar gerakan kursornya lebih seimbang, terus lebih cepat juga kan. Ya. Gimana sih rangkaian pembentuk tikus optik? Rangkaian untuk tikus optik jika dimulai dari bawah, dimulai dari titik bawah, lalu titik di bawah ada lensa, lalu di atas lensa ini ada papan sirkuit. Di papan sirkuit ini terdapat switch, roda roller, lalu dan kabel penghubung. Lalu di bagian atas ada atas sebagai penutup dari semua komponen. Jadi habis di bawah, lensa, terus papan sirkuit ya. Iya. Nah, tadi kan udah dijelasin komponennya. Bisa nggak sih jelasin cara kerja sensor optiknya? Cara kerja sensor optik dimulai dengan lampu LED yang memancarkan sinar, lalu dibiaskan oleh lensa ke bawah permukaan, lalu permukaan tersebut memantulkan sinar tersebut kembali ke lensa, lalu ditangkap oleh sensor optik. Kemudian sensor optik itu mengirimnya ke komputer sebagai pola pergerakan. Setelah itu pola pergerakan tersebut diterjemahkan oleh komputer sebagai pergerakan kursor di layar monitor sesuai dengan kecepatan yang digerakkan oleh pengguna mouse tersebut. Itu saja yang saya ketahui dari cara kerja sensor optik. Terima kasih Mas. Nah, dari market ini tuh aku juga masuk sama ini itu gunanya buat apa sih? Nah, ini tuh lensa untuk memancarkan LED-nya ke sensor CMOS-nya. Kira-kira bisa nggak sih ditunjukin Kak? Soalnya kayak kepo banget nih. Nah, ini coba Ini tuh pegang. apa? Itu lasernya. Ditaruh di mana ininya? Jadi untuk lasernya bisa ditaruh di bagian yang agak menonjol ini. Itu pancar nyalakan. Oh, nanti langsungnya itu kayak menyebar gitu ya? Ya. Nah, jika ditaruh barang di bawahnya, Bentuknya seperti plastik ini. Nah, kalau plastik ini sih pasti karena itu sama aja nembus, jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Mouse-nya. berarti kursornya itu kayak nanti kayak lompat-lompat gitu ya? Kayak nyandar-nyandar. Ya. Dan untuk pakai di atas alas yang berwarna seperti Nah, karena ini kan ada pantulannya sih. Nah, pantulannya ini akan ke sensor CMOS-nya. Berarti dari pantulan itu nanti bentuk pergerakan ke kursornya kan Kak? Iya. Terus kalau misal pada kertas nih, kira-kira gimana sih bentuknya nanti kursor? Jadi bakal gerak kursornya. Karena ininya kan kayak halus, terus Iya. kayak nggak kayak kasar dan juga nggak ada kayak kacanya. Iya, nggak ada embusanya. Kalau buat dari kaca itu gimana Kak? Ini contoh untuk yang di kaca ya. Karena ini menurut sama saja, tapi Ini itu kayaknya terpantulkan ke bawah. Iya. Terus habis itu juga jadinya untuk diproses oleh sensor itu susah kan? Jadinya pada kursor itu jadi kayak nyandar terus lompat Iya. untuk dibaca. iya. Oke. Nah, yang aku tangkap dari podcast pada hari itu yaitu di mouse tersebut memiliki banyak komponen pembentuk yang pastinya akan membantu dalam proses cara kerja dan juga penyamanan penggunaan dalam menggunakan mouse tersebut. Kemudian pada mouse itu memiliki cara kerja yang lumayan unik, yaitu menggunakan sinyal
sinyal yaitu sensor CMOS yang akan diterjemahkan, kemudian akan bergerak pada kursor. Kemudian prosesnya tersebut itu menggunakan proses pembiasan. Pada alas-alas dalam pergerakan sensor pasti memiliki banyak bagian dan kekurangan. Menurut saya kalau misalnya pada permukaan kain, kertas itu lebih enak untuk dibuat untuk mengaplikasikan mouse karena sensor tersebut akan menyebar ke seluruh bagian lensa tersebut. Untuk yang kaca dan juga plastik, sensor LED-nya itu akan terpantukan, jadi sulit untuk diterjemahkan ke kursor. Mungkin itu aja kalau dari saya. Kesimpulan saya adalah Mouse Unggul karena mudah dan akurat mendeteksi gerakan mulai dari papan sirkuit, sensor dalam casing, serta bekerja melalui sensor optik yang mendeteksi pantulan cahaya menjadi gerakan. Kira segitu aja ya podcast dari kami tentang maket pembelajaran mengenai komponen pembentuk retikus optik. Terima kasih. Dadah. Bye.